Ya, pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Kita kembalikan, tadi kita sudah membahas isu infrastruktur yang spesifik seperti apa yang diperbincangkan oleh netizen. Nah, untuk isu pangan sendiri sebagai tema kedua terbanyak yang dibicarakan, ini Betul seperti sekali. apa? Nah, kalau bicara soal isu pangan, itu kita melihat ada dua bintang di sini. Bintang itu adalah Sandiaga Uno dan Jokowi, gitu. Jadi ketika bicara soal pangan, itu dua nama itu selalu disebut-sebut, gitu. Dan isu terbesar adalah bicara soal harga pangan. Jadi harga naik turun, gitu. Kedua adalah soal kesejahteraan petani. Kita lihat tadi harga pangan sampai 36% ya. Betul sekali. Terus kemudian impor pangan, kunjungan ke pasar, dan terakhir adalah janji Prabowo Sandi. Dan menariknya kalau tadi infrastruktur itu kan secara emosi itu lebih didominasi oleh trust gitu ya. Nah, ketika kita bicara soal isu pangan itu ternyata isunya tuh beragam gitu. Emosinya masyarakat itu beragam gitu. Jadi ada anticipation yang artinya tuh waduh ini kok situasi harga naik turun jadi membuat emosinya seperti itu, tapi juga surprise gitu, jadi mereka terkejut gitu. Misalnya ketika Pak Jokowi terkejut soal harga jagung misalnya, atau Pak Sandiaga Uno yang dia sangat tersentuh dengan petani bawang yang menangis-nangis, nah seperti itu. Nah itulah yang terjadi ketika kita bicara soal pangan gitu. Jadi memang bicara soal pangan itu bicara soal hal-hal yang menyentuh sisi emosional gitu kalau di Twitter gitu, dan itu yang menyebabkan kenapa misalnya emosi yang ditujukan itu sangat beragam gitu. Walaupun sentimen negatifnya tuh sebenarnya juga sedikit sih, sekitar 23% gitu. Jadi yang lain itu adalah isinya adalah terkait dengan harapan gitu. Apa yang terjadi kalau misalnya pangannya seperti ini gitu, situasi naik turun gitu. Nah, tapi tadi seperti saya sampaikan gitu, bahwa ternyata netizen itu juga kritis gitu loh. Kritis dalam artian ketika satu kandidat menyatakan bahwa dia akan menurunkan harga misalnya bahan-bahan pokok gitu. Nah, netizen yang lain mengingatkan kalau misalnya harga-harganya turun berarti kan kehidupan mereka juga akan menurun dong gitu. Nah, itu saling terjadi apa namanya ada pertanyaan, ada wacana, kemudian ada Debat netizen lah ya, lain seperti betul, itu ya. gitu. Dan sebenarnya cukup menarik dan positif gitu, karena ternyata netizen itu punya kesadaran gitu ya untuk bicara gitu dan menyampaikan aspirasinya gitu. Kalau memang itu tidak cocok buat mereka, mereka akan menyampaikan itu secara langsung gitu. Terutama jelang debat seperti ini memang salah satu isu yang kemudian kerap disoroti adalah mengenai pangan, dan itu juga terlihat dari banyaknya perbincangan mengenai pangan di netizen ataupun di dunia maya seperti itu. Dan kami juga memiliki grafis berikut ini mengenai perbincangan mengenai pangan, terutama ketika dibahas jelang debat kedua Capres 2019 ini. Ya, pangan untuk impor ataupun pangan, utang, dan juga impor. Ini kemudian tiga kata yang kerap dikaitkan jika kita membicarakan mengenai pangan, utang, dan juga impor seperti itu. Bang Adian, tanggapannya? Apanya yang ditanggapi di sini? Bahwa kemudian pangan, kebutuhan pangan kita saat ini impor, keran impor kemudian dibuka, ini juga dikritisi. Kenapa kemudian kebijakan impor itu diambil seperti itu? Ya, tapi kan kita punya perbandingan. Misalnya dalam periode kedua pemerintahan sebelumnya dan sekarang kita sudah menekan impor pangan itu hampir 2 juta ton lebih. Itu kan data-data itulah, bahwa kemudian tetap ada impor karena memang selama ini program pembangunan pertanian kita sejak zaman Orde Baru tidak betul. Jawa Barat, Tangerang, Banten, segala macam yang harusnya menjadi sentra produksi pangan dirubah menjadi industri. Sementara posisinya sangat jauh dari distribusi barang lewat laut. Itu juga tidak tepat, tapi dampaknya kan kita rasakan sekarang. Situasi ini kan tidak berdiri sendiri. Nah itu kalau mau dimasukkan dalam arena debat panjang sekali ceritanya. Tapi saya pikir tidak akan sampai sedetail itu. Kenapa? Dia bisa memukul balik ke kubu sebelah ketika kemudian dipaparkan. Itu loh. Oke, Mas Bima. Ya, jadi masyarakat juga melihat sebenarnya ada paradoks di sini. Ya. Betul apa yang disampaikan Bang Adian, tapi ada catatan masyarakat itu biasanya memorinya agak pendek. Jadi kalau kita melihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, misalkan 2017 tuh impor beras itu 0,3 juta ton, ini data BPS. Tahun 2018 itu naik menjadi 2 juta ton. Padahal di tahun 2018 yang namanya subsidi pupuk anggaran di APBN itu tercatat 28,5 triliun. Artinya kan ada paradoks nih, besarnya subsidi, khususnya subsidi pupuk, tapi kok kenapa impor beras itu naik cukup signifikan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara, kalau coba fair ya, kita mengkritisi juga dari sisi BPN,
banyak blunder-blunder yang sebenarnya secara makroekonomi tidak make sense. Contohnya janji tidak akan impor pangan. Itu juga secara logika ekonomi nggak masuk gitu. Kemudian janji 100 hari akan menurunkan harga pangan. Artinya nih harga pangan yang sekarang sudah rendah, dalam artian inflasi cuma 3,3%, ada kenaikan tapi rendah, itu mau dijadikan deflasi dalam 100 hari. Ini tentunya menjadi presiden buruk bagi para petani dan para peternak. Karena dia khawatir harga berarti bisa lebih jatuh lagi nih 100 hari Pak Prabowo berkuasa menjadi presiden misalnya. Itu yang paradoks-paradoks ini, dua-duanya punya paradoks. Oke, kita ke Mas Toto terlebih dahulu. Mas Toto, tapi kalau misalnya kita lihat dari respon netizen yang ada kemudian menunjukkan emosi yang beragam jika kemudian membicarakan pangan seperti itu. Bagaimana Anda kemudian paslon ini harus mengemas isu pangan ini? Yang saya takutkan adalah begini ya, kalau kita bicara netizen, kalau kita bicara survei dengan tingkat kemantapan sudah di atas 80% untuk masing-masing calon, sebetulnya kekritisan netizen ini saya lebih melihat ketika mencoba mencari justifikasi dari kelemahan lawan kandidatnya atau sebaliknya. Sehingga ketika yang mereka akan coba lakukan adalah mencari kelemahan dari lawan kandidatnya. Tetapi itu sah-sah saja, itu pendidikan politik yang baik di Twitter gitu misalnya, yang paling ramai dan paling bising ya. Tapi permasalahannya adalah kita akhirnya tidak pernah mencapai perdebatan yang substantif tadi. Contoh ketika berbicara mengenai bagaimana petani bawang yang mengaku rugi dan segala macam, saya tidak meyakini banyak netizen yang mendengarkan substansi dari yang diucapkan dalam kesedihan sebagai petani bawang tadi. Yang diingat adalah jam tangannya bagus dan ternyata pernah menjadi anggota KPU. Akhirnya tidak menjadi substantif begitu kan. Atau ketika berbicara mengenai kritik dari oposisi terhadap harga pangan yang semakin mahal, mereka bertepuk tangan. Tapi ketika kemudian Sandi bertemu dengan petani dan mengatakan harga harus dinaikkan untuk kesejahteraan petani, mereka bertepuk tangan juga. Paradoks. Ini yang menurut saya paradoks yang suka atau tidak dalam situasi fanatisme yang sudah sangat tinggi akan kita lihat. Nah, disitulah kecerdasan dari masing-masing kandidat akan terlihat. Dan sayangnya dalam situasi seperti itu memang paling efektif adalah kandidat berbicara bukan kepada kandidat lawannya. Dia berbicara kepada swing voters. Dia berbicara hal yang populis. Itu tadi yang akan kita lihat menurut saya. Mengenai 2 bulan menjelang Pilpres seperti ini, artinya debat memang akan berpengaruh hanya pada swing voter, undecided voter saja? Itu pun ketika kita lihat hasil debat pertama tidak berpengaruh terhadap swing voters. Karena pada akhirnya pertama, kalau pemilih loyal sudah pasti tidak mau mendengar. Dan kepada swing voters, kalau formatnya masih dengan debat pertama, termasuk strategi yang digunakan oleh Jokowi dengan Prabowo adalah strategi yang berbicara pada tataran terlalu luas, tidak akan berdampak apapun. Walaupun kalau ditanya debat tidak berpengaruh akan menguntungkan siapa? Ya menguntungkan incumbent yang surveinya lebih tinggi. Kalau kita bicara bagaimana efeknya secara elektoral. Bang Adian, apakah akan ada perubahan strategi tadi katakan oleh Mas Toto jika strateginya tatarannya terlalu luas ini memang tidak bisa merangkul swing voter ataupun undecided voters itu? Memang kalau dari debat sebelumnya ketika kemudian di riset, di survei tidak terlalu signifikan pengaruhnya bagi kedua belah pihak. Walaupun tapi persiapan tetap dilakukan secara matang kan? Kalau kita data kita punya, semuanya kita punya. Jadi apa yang mau dipersiapkan? Jokowi yang melaksanakan, dia yang mengontrol pembangunan secara langsung, pembangunan jalan tol persekian persentase proses pembangunan dia datang, dia kontrol lagi, dia sangat tahu. Yang membingungkan nanti kalau kemudian ditanya pada Prabowo, programnya apa terkait infrastruktur? Bangun jalan juga. Programnya apa terkait dengan pangan? Bangun waduk juga. Nah, ini mengenai diferensiasi program ini apakah juga akan disiapkan oleh TKN agar kemudian memang gimana? Diferensiasi program, apakah juga akan disiapkan oleh TKN? Kalau kita sudah mengerjakan semuanya, kita tidak terlalu dipusingkan oleh debat ini karena kita menguasai betul seluruh data. Nanti paling akan dijawab mereka dengan data yang menurut saya pasti berantakan. Sehingga kita tidak bisa bedakan itu data apa imajinasi, itu data apa hayalan. Kenapa? Pasti kacau. Baik, Mas Toto tadi sempat menyinggung mengenai bagaimana format debat ini akan berpengaruh pada jalannya debat. Tapi di debat kedua nanti akan ada perbedaan format debat itu sendiri untuk beberapa poin. Tapi kita akan bahas mengenai bagaimana dampak dari perbedaan format debat ini setelah jeda berikut.